Hey, waktunya dengerin podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau di sini saya merekamnya sore hari, ya. Ini kita ada di 10 hari kedua di bulan Ramadan. Kira-kira teman-teman apa nih kemudian kegiatan yang biasanya dilakukan di 10 hari kedua ini? Biasanya banyak yang kalau dalam kondisi normal sih ada sudah mulai ada itikaf ya. Mungkin ada beberapa yang mulai itikaf, walaupun biasanya itikaf itu dilakukan 10 hari terakhir, tapi sudah mulai mungkin ada yang itikaf sekedar untuk membaca Quran, bertadarus di masjid. Tapi entah kondisinya kalau misalnya lagi bulan puasanya seperti sekarang gitu, lagi di tengah pandemi. Semoga tapi semuanya tidak menghalangi kita untuk terus berbuat baik, menambah pundi-pundi amal, dan tetap istiqomah dalam saum kita, diberikan kesehatan juga. Di ujung telepon nih, friends, saya sudah bersama dengan seorang yang ini luar biasa juga, aktif sekali di saat bulan Ramadan ini. Ketika mungkin banyak orang malas-malasan, wanita yang satu ini, perempuan yang satu ini aktifnya luar biasa. Karena beberapa kali saya ketemu di darat, 2 kali kurang lebih saya ketemu di darat dalam kondisi dia teh jadi kayak semacam penanggung jawab acara gitu, nge-handle acara, dan itu aktif banget luar biasa. Saya punya kesan baik untuk perempuan yang satu ini. Dan langsung saja kita sapa di ujung telepon sana dari wilayah Bekasi. Ada di peta nih, Bekasinya peta. Karena nama Rapi ini di Bekasi juga, sekarang nama orang Bekasi juga. Langsung saja saya sapa. Ada Ica. Assalamualaikum Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi dibilangin di Bekasi ketawa? Iya, habis sama-sama di Bekasinya itu kayak jadi mikir lagi ya. Benar. Tapi Ica sebenarnya saya juga, kalau ibu sekarang masih tinggal di sana di Bekasi, walaupun Bekasinya Bekasi belah sini ya, Bekasi Barat. Oh, Bekasi Barat ya, masih mending lah, agak kota. Saya Bekasi Timur, lebih ke sini lagi. Iya, saya di daerah Pondok Gede, Ca. Oh, mantap. Ternyata orang Bekasi juga ya, kan? Iya, kita bocah Bekasi yang biasa ngomong pakai ilok. Dah jangan kayak gitu, ngapa ya? Kita jadi pengen balik, ini kagak bisa. Ya Allah, ya maklumlah, Iya. harus lagi di rumah aja ya. Beneran ini. Wah. Iya dah. Tapi kita kagak ngobrol pakai bahasa Betawi ya. Ya kalau kali-kali boleh lah. Boleh. Kalau aku bisa ya. Karena nih, friend, perlu diketahui kalau Ica ini agak unik karena dia pernah tinggal di Semarang juga ya, Ca ya? Iya, bener. Itu waktu kuliah doang atau Kuliah, kerja, terus sama sebelumnya lagi 6 tahun di Brebes, sekolah di Brebes gitu, mondok. Oh, pikiran bikin telur asin. Enggak ya Allah. Bener kan Brebes terkenalnya telur asin ya? Iya bener banget, sama bawang goreng, sama bawang merah. Sama bawang merah Brebes tuh super banget. Iya bener. Cak, ini di saat Ramadan kali ini yang sedang berada di tengah pandemi, apa yang kemudian Ica lakukan untuk mengisi Ramadan? Aku ya, kalau aku sih lebih ngisi ke hal-hal positif sih, yang bisa dilakukan gitu, kayak ngikutin kelas online, terus juga ngisi kalau bisa ngisi jadi pembicara. Ya alhamdulillah kadang gitu ya ngisi-ngisi, terus kadang juga nge-hostin, nah termasuk di Smart Friend Community juga. Nah selain itu juga ngikutin kelas-kelas yang diadain sama pemerintah gitu, kayak misalnya Kominfo gitu ya, walaupun nggak banyak ya maksudnya, tapi ada lah sih berkreasi gitu-gitu sih, ngikut kelas online buat ngupdate skill gitu. Apalagi kan aku jurusannya pendidikan ekonomi. Nah aku ngerasa kayaknya aku emang di luar garis batas nalar gitu. Aku bisanya di event, aku bisanya di ngomong, tapi aku masuk di ekonomi. Terus sekarang aku lagi pengen ke digital, pengen belajar tentang coding dan lain-lain. Gak tahu, jadi kayak
banyak keinginan gitu karena masih muda kali ya. Oh, coding tuh emang enak kalau buat buka puasa, Cak. Ah, itu puding. Oh, Aduh, iya. enak banget. Aduh, Iya. kebayang. Oh iya, salah gue ya. Ya gitu, Kang. Oh, Nyari-nyari kelas gratisan lah, maklum. by the way, Cak, sebenarnya ini Bekasi di wilayah sebelah mananya nih Bekasinya? Aku Masih bisa di tracking sama Google Map kan? masih bisa sih, tapi nggak tahu juga. Kayaknya banyak yang sering denger Tambun. Pasti tahu lah, Pasar Tambun. Oh, saya kalau Tambun saya kan ini pria Oh, Tambun. ya ampun, nggak maksud ngece loh, tapi emang bener sih. Dia tahu. Tambun, dia tahu dong Tambun. Pasti Ya. sebagai orang Bekasi tak. Walaupun jarang dimention, tapi Tambun tuh luar biasa. Wih, apanya nih? Oke. Tambun berarti kalau di regio yang dipegang sama Ica tuh regional Regional Bekasi. Bekasi. Bekasi masih Bekasi kota kabupaten nyatu ya? Iya, masih nyatu. Nanti mungkin akan ada Cikarang sendiri gitu. Cuman nanti mungkin masih akan ada perluasan. Oke. Kalau Tambun sendiri sebenarnya masuknya kota apa kabupaten Bekasi? Kabupaten. Kabupaten ya? Iya. Oke. Kalau bahasa sehari-harinya di sana bahasa apa, Cak? Bahasa Indonesia ya, karena kalau saya sendiri sih jarang keluar, Kang. Jadi emang bahasa Indonesia aja sih di rumah. Oke. Walaupun sebenarnya secara wilayah maksudnya Jawa Barat ya. Iya, cuman saya orang Jawa, Kang, lama di Jawa juga. Jadi ya yang ngomongnya ngapak bisa aja, kayak kue, keprimen, ngomong mana-mana bisa lah gitu. Tapi ngomong-ngomong, ini di bulan Ramadan kali ini semua berkumpul di rumah keluarga. Nah, ini saya nggak tahu ya, mungkin ada yang bilang ini kayak menyedihkan banget corona. Tapi saya merasa saya sangat bersyukur dan beruntung gitu, karena dengan adanya momen ini bagi saya sendiri di keluarga gitu, saya senang banget karena saya bisa kumpul sama keluarga, quality time yang berarti udah 12 tahun jarang banget buat kumpul, kecuali 10 hari mau Lebaran dan 10 hari setelah Lebaran. Jadi kayak ngerasa seneng gitu. Ternyata kebahagiaan itu nggak cuma sekedar uang, nggak cuma sekedar kerja keras dan lain-lain. Ternyata kumpul sama keluarga, makan sambal sama nasi sama kerupuk aja tuh kayak udah yang bahagia banget gitu deh rasanya. Itu barusan ayamnya nggak disebutin ya? Iya, Kang, soalnya kan keluarga aku teh ini ya, adik-adiknya tuh pada mondok juga gitu, pada ngerantau juga, jadi jarang kumpul gitu. Emang kamu anak paling gede atau? Saya udah paling gede badannya, paling gede juga umurnya gitu, paling tua. Oh, paling tua. Ya. Karena adik kamu juga ada yang jadi leader juga ya? Iya, bener. Tapi di wilayah? Semarang. Oke. Jadi ini bulan Ramadan kali ini full squad ada di rumah ya? Iya, alhamdulillah full di rumah. Ya. Oke, Cak. Mulai gabung dengan Smartfriend Community tahun berapa, Cak? Sampai lupa deh. Waduh. Saya beneran lupa loh, Kang. Beneran. Senior nih kayaknya. Saya lupa. Mungkin 4 tahun yang lalu kali ya, atau 5 tahun, saya lupa beneran. Waduh. Tapi berarti semenjak Bekasi diresmikan? Enggak. Nah itu, saya dulunya Smartfriend Community Semarang. Terus saya lulus tahun kemarin, selesai kerja di Semarang. Tahun kemarin saya dapat pindah ke Jakarta. Nah akhirnya kan pulang ke rumah. Terus saya nggak bisa dong jadi leader Semarang lagi, nggak mungkin karena udah nggak stay di sana gitu. Betul. Terus alhamdulillahnya tahun kemarin waktu kita launching yang di Ancol yang sama Kang Dodo juga datang itu kan ya. Iya, itu pertemuan itu ya utama. Bener, iya itu baru di launching, jadi alhamdulillah bisa diamanahi untuk jadi leader kembali di Bekasi, Kang. Oh iya, jadi keingetan, bener-bener. Jadi gini friend, waktu itu aku datang ke sana dan itu ribut-ribut kayak udah Ica kan pindahan gitu ya, Ca ya. Jadi kayak anak baru rasa lama waktu itu dibilanginnya. Iya bener-bener. Iya kan, karena emang ternyata udah gabung dan sempat jadi anggota tanpa regional dong ya.
Iya benar ya, anggota tanpa regional. Ya karena menurut aku kan yang namanya Smart Friend Community itu nggak pernah ada kata batasan ya. Walaupun aku udah pindah ke Bekasi waktu itu gitu, ya walaupun belum di launching, ya aku tetap anak Smart Friend Community. Rasanya tuh tetap kayak gitu kayak tetap punya keluarga gitu. Oke. Apa sih yang bikin kamu mau gabung? Aku pertama gabung sebenarnya nggak tahu Smart Friend Community itu apa. Tapi setelah gabung aku tahu kalau dijerumusin, dicelupin gitu, dicelupin. Ya aku diajak gitu. Cuman pas pertama launching ketemu sama Bu Linda, Pak Dani, Pak Kadi, itu kayak ngerasanya itu ketemu keluarga gitu. Ngerasanya itu ngerasa terdevelopnya itu, ngerasa dibentuknya itu bukan sebagai karyawan, bukan sebagai pekerja gitu, enggak, emang kita bukan kan gitu, maksudnya bener-bener sebagai anak gitu, anak yang dikasih tahu, dibimbing, dibina, disayangi, dicintai gitulah, bagus amat ya, lengkap amat. Iya, tapi rasanya kayak gitu, rasanya merasa dilindungi gitu, merasa menemukan keluarga baru pertama kali, insight pertama kali tuh merasa menemukan keluarga baru yang mau menghargai aku padahal baru kenal. Ya kan baru kenal, nggak pernah ketemu sebelumnya gitu. Iya. Benar, gitu benar, sih. Benar. Terus setelah jalan, manfaat apa yang kemudian kamu temukan di perjalanan? Wah, aku kalau nyebutin satu-satu bisa sampai besok ya. Beneran, aku kayak happy. Yang paling berasa deh, yang paling berasa. Ngerasa banget ya, yang paling ngerasa banget tuh. Aku pertama nemuin tadi keluarga. Yang kedua, aku makin dapat kesempatan buat ngembangin skill gitu. Kayak dikasih kesempatan kayak silahkan kamu mau bikin event apa, mau ini apa, kita support, apapun itu disupport gitu. Dan kalau kita ada salah ya ditegur dengan cara yang menurut saya itu manusiawi gitu. Ya walaupun ya namanya kalau saya ya Kang, belajar itu kan ibarat orang dikulitin sampai kita itu jadi bersih kulitnya gitu. Nah aku sih nggak apa-apa gitu, dan malah aku nggak merasa dikulitinnya tuh yang sampai dikerok gitu, nggak, malah aku ngerasanya dikulitinnya tuh pelan. Jadi ngerasa skillnya itu mulai kebangun, kepercayaan dirinya mulai kebangun, dan dapetin tempat yang ngerti gue banget lah bahasanya gitu. Terus alhamdulillahnya lagi dengan adanya Smart Friend Community ini, aku ngerasa link aku tuh banyak gitu. Pas pertama lulus kuliah waktu itu, aku langsung dapat kerja. ini aku kayak ngerasa happy banget sih, nggak tahu. Jadi aku baru lulus, baru selesai sidang, aku kan lulus nih, udah nilainya misalnya A, belum ada surat keterangan lulus, belum ada. Aku foto, aku habis sidang nih, boleh dong kalau ada yang punya kerjaan, aku mau gitu, bikin status doang gitu. Tiba-tiba ada dari link Smart Friend Community, orang Smart Friend juga yang punya bisnis gitu, nge-create bisnis sendiri, ngajakin gitu, kayak ayo Ca, aku kenal kamu bagus banget gitu. Pokoknya kayak bener-bener kenal gara-gara Smart Friend Community, terus dapat kerja, dan menurut aku itu gaji yang lumayan sih waktu pertama kali. Maksudnya baru lulus dapat kerja yang bagus, lumayan, dengan gaji yang di Semarang itu di atas UMR, bahkan UMR-nya hampir kayak UMR Bekasi gitu. Itu kayak yang wow, menurut aku sumpah ini kalau karena diri aku sendiri aku nggak merasa hebat sama sekali. Ini karena aku punya Smart Friend Community yang ngangkat aku jadi kelihatan hebat. Menurut aku sih kayak gitu ya Kang. Jadi aku ngerasa itu sih bener-bener the powernya yang bikin sampai hari ini aku terus ngerasa kalau aku tuh hebat. Maksudnya kalau aku tuh punya kekuatan karena ada orang lain yang bantu aku buat nguatin aku gitu. Ya bener, supporting, always support. Oke, Ca, 5 tahun berarti ya. Kurang lebih ada 5 tahun lah ya di Smart Friend Community. Pernah nggak ngerasa capek? Pasti pernah dong Kang. Ya ini jujur ya. Pasti pernah. Biasanya buat ngelawan itu gimana? Ngelawan ya? Capek, baper, nangis, marah, kesel. Udah bukan pernah ya, sering. tapi aku coba untuk, kalau kata orang Islam kan ada namanya bertabayun ya Kang. Kita pertama bertabayun dulu terhadap diri kita sendiri gitu, kayak nanyain ini tuh perasaan kita doang atau emang ada yang salah sama orang lain terhadap kita, atau
Iya kayak gitulah gitu. Nah nanti kalau terbayun sama diri sendiri kayak ngerasa nggak puas, aku akan mencari ini sih, nanya ke orang-orang terdekat di Smart Friend Community yang bisa ngasih insight gitu. Jadi ada sisi orang-orang mikirnya positif dan mikir negatif gitu. Aku akan nyari orang-orang yang seperti itu. Aku akan tanya ke orang yang positif atau negatif. Nanti aku pikirin lagi gimana, terus baru aku akan biasanya sih ke Komdev gitu. Nanya juga kayak gimana gitu, tapi pakai model kebalik gitu, kayak pura-puranya lagi nanya, pura-puranya nggak tahu apa-apa, padahal sebenarnya udah punya beberapa data misalnya gitu. Jadi kayak mengkonfirmasi gitulah. Nah nanti baru kalau udah kayak gitu kan akan ketemu garis merahnya. Yang salah itu diri kita sendiri atau orang lain gitu. Ya kalau diri kita sendiri akan kita benahi, kalau orang lain ya kita sampaikan selama ini. Dan akhirnya selalu mencoba untuk bisa terselesaikan dengan baik apapun itu. Oke, good dong ya kalau gitu ya. Wah, luar biasa Ica. Dari tadi kita ngomongin tentang Komdev, ini mungkin ada friend di rumah juga yang belum tahu kalau Komdev itu singkatan dari Community Development. Itu adalah partnya dari Smart Friend-nya ya. Smart Friend yang kemudian dari Komdev ini yang menanggung kita, yang menaungi kita ya, Ca ya. Benar. Menaungi kita di community. Oke, Ca, apa yang hal apa yang belum tercapai di Smart Friend Community yang pengen kamu lakuin buat Smart Friend Community dan hari ini belum tercapai? Aku yang belum tercapai sebenarnya adalah meng-create Smart Friend Community ini menjadi wadah yang kayak bisa memberikan penghasilan sendiri sih buat orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Jadi kayak ngebuat, ya kalau bahasa kita tuh, kita kayak kan kita banyak nih orangnya, kita bikin bisnis lah gitu, ngebuat sesuatu platform atau apapun itu yang pada akhirnya kita bisa terhidupi dengan apa yang kita jalanin bareng-bareng gitu. Pengennya sih sampai di titik itu gitu. Jadi community ini punya satu produk lah, atau bahkan satu perusahaan mungkin, yang akhirnya akan membuat kita ini memiliki saham-saham di dalamnya, dan sampai ibaratnya nih ratusan tahun yang akan datang, sampai punya anak, sampai punya cucu, kita bisa menikmati itu gitu. Bukan buat ini ya, bukan buat cari keuntungan gitu ya, salah satunya mungkin itu, cuman lebih ke kebertahanan Smart Friend Community dan orang-orang di dalamnya ini loyal sih. Kalau aku lebih ke situ, pengen itu yang belum. Wah, mulia sekali Ibu yang satu itu ya. Cuman ketinggian ya Kang ya mimpinya ya. Nggak apa-apa. Mimpi itu memang mesti tinggi ya. Maksudnya kalaupun nggak tercapai ya itu jadi sesuatu yang kita bisa simpan untuk kita mungkin salurkan ke orang lain, kita tularkan ke orang lain. Dan apa yang kamu ceritakan barusan kan nggak bisa kerja sendiri, itu harus kerja tim. Iya benar. Kita harus sama-sama bekerja. Dan membangun sebuah tim apalagi banyak juga kan bukan perkara yang mudah. Iya benar. Prosesnya pasti panjang, perlu berdarah-darah, ada seleksi alam, itu wajar. Satu patah hilang tumbuh berganti. Nanti satu tumbuh 1000 itu kan. Benar. Pasti begitu. Sih jadi kemana? Iya aku jadi merasa ini kayak ngobrol sama Ustadz gitu. Terus aku jadi merasa tercerahkan gitu beneran deh. Tapi ya ini ngomong balik lagi Ramadan nih. Ini kan udah mau bentar lagi udah buka. Oh iya benar. Biasanya bantuin nyokap atau ibu nggak di dapur? Kalau lagi pengen bantuin sih, soalnya kalau kita kan tim cewek nih, mama, aku sama ade itu kan bisa masak semua. Jadi kayak kalau di dapur bareng-bareng tuh malah kebanyakan ide gitu. Nanti jadinya tiba-tiba di meja makan terlalu banyak menunya. Gara-gara idenya kebanyakan gitu. Jadi kadang ya udahlah siapa dulu gantian gitu. Oke. Luar biasa. Itu yang terakhir bisa jadi pelajaran juga kita. Jadi beneran ketika ada, jadi gini, satu tim itu nggak boleh punya banyak nggak boleh punya banyak leader tuh cuma boleh satu, yang punya ide tuh cuma boleh satu. Kalau yang punya ide kebanyakan, yang tersaji kebanyakan belum tentu kemakan semua, belum tentu kenikmatin semua kan. Iya benar banget, benar. Luar biasa, terima kasih Ica
Saya malah baru sadar nih kalau sesuatu itu selalu ada filosofinya. Bener juga kata Akang gitu. Iya, terus gini, apa biasanya yang paling favorit disajikan pada saat Ramadan? Saat Ramadan ya, kolak dan marjan. Itu marjan nyebut merek nggak apa-apa ya? Soalnya itu dia sih, sirup dan kolak yang kayak udah pasti Ramadan itu gitu, ada di meja itu wajib ain gitu. Kolaknya tapi nggak spesifik kolak apa ya? Kolak pisang misalnya atau? Nah itu karena kita kan tadi aku bilang kepalanya beda-beda, lucu-lucu gitu, ada kolak apa pengennya kita gitu Kang, aneh-aneh gitu. Iya. Oke deh kalau gitu Ica, terima kasih waktunya sudah disediakan untuk saya dan juga teman-teman Smartfriend yang mendengarkan di rumah nih ya. Terima kasih sekali lagi, dan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Apa ya? Aku mungkin mau nyampaikan setiap apapun yang ada di dunia ini itu selalu ada hikmah yang bisa diambil. Itu aja sih. Oke. Sehat selalu Ica ya. Siap, Akang. Salam buat keluarga. Iya. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, friend, itu dia obrolan saya bersama dengan Ica, leader dari Smartfriend Community Regional Bekasi. Luar biasa, keren. Ternyata ada banyak hal yang tidak pernah saya obrolin sama Ica sebelumnya. Hari ini terbuka dan semoga hal itu juga bisa menjadi perbendaharaan tersendiri buat kamu semua friend yang mendengarkan ya. Sehat selalu semuanya, stay safe, anti was-was. Jangan lupa untuk selalu mengikuti setiap program yang ada di Smartfriend Community. Ada program baru, ada quiz di Instagram, ada giveaway di Instagram. Langsung saja follow Instagramnya dan ikuti quiznya di @smartfriendcommunity ya, Smartfriend Community. Oke? Kalau begitu saya Bigdada Firmansyah undur pamit. Mohon maaf jika ada kata yang kiranya kurang berkenan. Kita ketemu lagi di podcast Anti Was-Was selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.